Jadi sebenarnya saya nggak terlalu concern di sini ya. Oke. Tapi begitu ini menjadi berita yang besar, kemudian ada satu pertanyaan dari masyarakat dan media meliput bahwa di saat PPKM skala 4 ini ada tokoh yang bisa keluar daerah. Nah, saya nggak mempersoalkan soal itu, tetapi saya ingin dampaknya ya. Dampaknya ini kan PPKM skala mikro itu kan bagaimana pemerintah punya niat Baik. untuk mengendalikan COVID-19. Melalui apa? Melalui mengendalikan mobilitas warganya. Karena kita tahu bersama bahwa saat ini situasi beberapa waktu lalu kan luar biasa krodit. Bahkan mengancam, bahkan juga sudah membuat jiwa-jiwa korban kita banyak yang gugur karena COVID-19. Nah untuk itu rumah sakit penuh, kemudian mencari rumah sakit penuh, saudara kita banyak gugur, makanya diberlakukanlah satu PPKM ini dalam rangka untuk mengendalikan COVID-19. Kemudian pelayanan kesehatan kita semakin bisa melayani orang-orang yang sakit. Nah itu esensinya PPKM skala mikro itu. Nah kemudian ada hiruk pikuk, ada berita media bertanya kepada saya, apakah memungkinkan dalam PPKM skala 4 itu keluar tanpa surat. Ya kalau secara prosedural kan kita harus taat. Aturan ada itu untuk ditaati, aturan ada untuk dijalankan. Kepada siapapun tidak ada pandang bulu ya. Meskipun di dalam pelaksanaan dan implementasi yaitu butuh kerjasama semua pihak, baik aparat, kemudian masyarakat yang tertib, ya. Nah itu. Nah kemudian kalau itu sebenarnya ya karena ada pertanyaan dari media ke saya, apakah itu memungkinkan? Kalau ditanya memungkinkan tidak memungkinkan, ya kita kembalikan sebagai aturan. Apa memungkinkan tidak? Kalau saya tidak bisa kerangka menjawab, kita sampaikan kepada yang bersangkutan, apakah sudah punya izin, apakah yang bersangkutan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau sudah sesuai ketentuan saya kira tidak ada soal. Tetapi kalau tidak sesuai ketentuan kan ini akan menjadikan kampanye terhadap protokol kesehatan, kampanye terhadap aturan pelaksanaan PPKM skala mikro itu kan menjadi jadi bahan pembicaraan di masyarakat. Loh, kok mereka bisa, kok dia bisa, kok yang lain bisa di dalam PPKM skala 4 ini ke orang lain bebas berkeliaran, sedangkan kami yang kerja ke luar Jakarta, masuk ke Jakarta aja harus membutuhkan prasyarat khusus. Nah itu yang menjadi concern saya gitu. Karena ini sudah menjadi menjadi berita yang hangat di masyarakat. Saya kira ya harus ayolah kita selamatkan bangsa, ayolah kita selamatkan negara ini dari bencana kemanusiaan ini melalui apa? Ya ikut, taat, dan tertib aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah dibuat oleh pemerintah. Tujuannya apa? Untuk menekan kematian, untuk menghindari saudara kita terhindar dari COVID-19. Kalau kita semakin banyak orang, kemudian kasus ini loh mereka aja nggak dipersoalkan, kemudian banyak orang yang akan melanggar, ya kita yang tidak mau. Tentu kita tidak mau, makanya aturan ada untuk dijalankan, aturan untuk untuk dihormati gitu loh. Jangan sampai kasus ini menjadi trigger untuk orang-orang lain melanggar. Kalau itu jadi pelanggaran, kalau soal pelanggaran tidaknya itu bukan ranah saya. Mereka yang menilai benar dan tidak salah, biarlah aturan itu yang akan menjawab. Saya tidak mau masuk ke ranah benar dan salah, tetapi bahwa aturan itu ada, ditegakkan, harus dijalankan. Saya kira begitu. Jadi jangan sampai harapan saya, momentum forum ini saya ingin ingatkan kepada kita semua agar ayo kita ikutin perintah pemerintah, ayo kita ikutin perintah negara. Melalui apa? Aturan PPKM skala 4 ini ya harus kita tegakkan, kita jalankan. Tidak boleh siapapun. Jangan sampai ada kasus-kasus seperti kemudian orang lain mengikuti. Orang lain dia bisa atau si A, si B bisa kok saya tidak bisa. Itulah jangan sampai muncul-muncul kemudian hari. Nah untuk itu momentum forum ini saya gunakan untuk mengajak, mengedukasi, mensosialisasi. Ayo kita bersama-sama kendalikan COVID-19. Siapapun itu, ya artis, ya tokoh masyarakat, ya tokoh agama, ya tokoh politisi, dan seluruh warga, seluruh masyarakat kita. Ayo kita tertib protokol kesehatan, ayo kita tertib menjalankan perintah dari aturan yang dibuat oleh negara, yaitu dalam bentuk PPKM skala 4 ini. Begitu Mas.
Saya hanya membaca media. Ketika membaca media, kemudian media bertanya kepada saya, pertanyaan media sederhana kok, apakah skala 4 itu seseorang bebas keluar pergi ke kota? Ya saya jawab, ya tidak memungkinkan. Seseorang itu pergi ke luar kota, di dalam kota atau di dalam PPKM skala 4 itu sudah ada aturannya. Di Jakarta saja ketika masuk ke ibu kota Jakarta dengan skala 4 itu ada aturannya gitu ya. Saya tidak masuk ke konten siapa orangnya, tetapi saya mengomentari media. Ketika media bertanya saya apakah seseorang bebas berkeliaran keluar masuk ketika PPKM skala 4 ini, tidak boleh, ini ada aturannya gitu loh. Nah, memang kita sadari bahwa apakah semua orang itu bisa disidak ataukah semua orang itu bisa disamakan, ya kita harus bekerja sama ya. Kita hanya mengandalkan aparat tidak mungkin bisa mengendalikan COVID-19 ini. Mengandalkan pemerintah juga tidak bisa. Artinya ya harus kerjasama. Ketika ada sekat itu harus kita hormati. Memang kita sadar tidak semua bisa kita screening ya, tetapi kan harus butuh kerjasama. Kalau kita ingin selamat, berarti ya kita harus bersama-sama bertanggung jawab menjalankan aturan itu. Jangan hanya sebatas kita lolos dari PPKM skala mikro hanya mengandalkan dari aparat maupun dari pemerintah saja. Jadi seluruh pihak. Ya semua tadi disebutkan ya, artis, kemudian juga tokoh masyarakat, public figure, kemudian politisi, dan semuanya ayo bersama-sama menggelurakan protokol kesehatan dan tertib di dalam PPKM skala 4 ini. Dengan tertib dan menggelurakan PPKM, kita bisa kendalikan COVID-19 dengan baik. Begitu saya kira. Ya saya kira komunikasi dengan aparat kepolisian itu hak warga negara untuk berkomunikasi ya. Baik. Termasuk soal materinya seperti apa saya nggak masuk ke situ. Karena tentu adalah semua orang berhak mendapatkan pelayanan dan pengayoman dari kepolisian. Itu berhak. Kemudian semua orang bisa berhak berkomunikasi untuk pendampingan dan minta informasi kepada siapapun boleh saja. Tetapi kalau saya tidak mau masuk ke materi itu ya, apakah memungkinkan atau tidak, itu adalah ranah privat yang dari masing-masing orang untuk berkomunikasi. Saya minta tolong kepada kepolisian untuk berpergian itu juga boleh-boleh saja, semua orang juga boleh gitu, tidak ada masalah. Tetapi itu apakah sesuai prosedur atau tidak lah, itu yang silakan ditanyakan kepada yang bersangkutan. Saya tidak mau masuk ke konteks itu. Gitu. Okay. Saya menekankan kepada dari sisi mengajak edukasi ya, saya tidak masuk ke ranah pelanggaran atau tidak. Saya hanya mengajak kepada semua pihak, kalau kita tidak menjaga aturan dari pemerintah, siapa lagi? Gitu. Siapa lagi? Kalau ingin selamat dari pandemi, kalau kita ingin selamat, siapa yang ingin jaga? Ya kita semua. Semua warga, saya tidak ingin menunjuk 1, 2, 3 orang ya. Baik. Atau per kasus ya, apalagi kasus seperti ini ya. Saya hanya menginginkan betapa pentingnya sosialisasi edukasi kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa dibutuhkan kerjasama seluruh pihak ya, tokoh masyarakat, kemudian public figure, kemudian pihak-pihak yang terkait dengan public figure, kemudian politis, dan semuanya. Kalau bangsa ini ingin selamat keluar dari krisis kemanusiaan ini, ya ayo kita tegakkan aturan, ayo kita tegakkan aturan protokol kesehatan, dalam hal ini PPKM skala mikro atau skala 4 ini. Kalau tidak, kita pandemi ini akan semakin panjang dan biaya akan semakin mahal. Saya dari sisi normatif saya mengajak kepada forum ini untuk menjadikan saya untuk edukasi dan sosialisasi. Ayo tertib bermasyarakat. Ayo kita ingin selamat bersama-sama di dalam PPKM skala 4 ini. Pandemi ini harus kita akhiri bersama-sama. Tidak boleh yang merasa seseorang terbebas dari aturan. Semua harus ikuti aturan tanpa kecuali. Begitu saya kira. Iya. Bang, itu kan ada aturan jelas, di situ ada pekerjaan yang kaitannya dengan esensial, yang kaitan dengan sembako, itu kan sangat dibutuhkan tuh dipersilahkan, tidak ada masalah gitu. Tapi kalau yang non esensial kan, sekarang saya ingin menjawab apakah seseorang berpergian itu esensial dan esensial, yang bisa menjawab mereka. Aturannya kan tegas, yang diperbolehkan mana, yang tidak diperbolehkan mana, artinya yang diperbolehkan tapi ketika saya kerja ke Jakarta di luar Jakarta kan membutuhkan surat gitu loh. Ya. Nah itu sebenarnya nggak kaku, tetapi kita harus menggunakan surat, ada izin dari instansi, itu kan kalau memang sangat urgent tidak ada masalah gitu loh. Forum ini saya gunakan untuk mengedukasi seluruh warga, tidak hanya kasus ini saja. Jadi saya tidak ada kasus ini saja, tetapi saya gunakan forum ini yang baik ini untuk mengedukasi, mengkampanyekan, membumikan protokol kesehatan.
Hanya dengan protokol kesehatan kita bisa selamat dari pandemi ini. Hanya protokol kesehatan kita bisa melawan COVID-19. Kepada siapa yang akan kita gelurakan? Semua pihak. Ya warga negara tanpa kecuali, ya public figure, ya artis, ya pejabat, ya masyarakat biasa. Semuanya harus taat aturan terhadap protokol kesehatan. Saya tidak mau berpikir ke arah benang dan salah ya. Itu adalah biar masyarakat yang menilai, tapi menjadi pengalaman yang berharga bahwa aturan itu harus dihormati, aturan itu harus dijalankan. Saya tidak mau masuk ke benar salahnya, tapi biarlah itu menjadi edukasi kita semuanya. Jangan sampai kejadian-kejadian yang mestinya tidak boleh berpergian tanpa izin, tanpa surat, itu tidak boleh dijalankan, kecuali kalau sudah tidak ada aturan PPKM. Tapi karena ini aturan negara, aturan yang harus dihormati semua pihak, ya harus kita jalankan semua pihak. Saya percaya kalau ini kita ambil positifnya, saya kira malam momentum yang baik itu kita gunakan edukasi, sosialisasikan, membumikan protokol kesehatan. Dengan memberikan protokol kesehatan kita selamat dari COVID-19. Yang kedua adalah kalau kita taat terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah, percayalah kita akan bergandengan tangan, bergotong royong, bisa selamat dari pandemi. Tanpa kecuali, tanpa berpikir si A, si B, dan si C melakukan. Tapi ini sebagai masukan buat kita bersama, jangan sampai protokol kesehatan itu diindahkan dan diabaikan. Begitu. Saya harap ini kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya sebagai guna untuk menggaungkan, untuk selamat dari bencana kemanusiaan ini. Ayo kita selamat bersama-sama dengan bergotong royong, bekerja sama dengan cara apa? Bumikan protokol kesehatan, kita taat aturan dalam PPKM skala 4 maupun skala 3, kita bumikan kegiatan-kegiatan aktivitas dengan menggunakan protokol kesehatan. Percayalah, sekali lagi percayalah, momentum itu kita gunakan untuk bersatu, tidak perlu menyalahkan, tidak mencari salah, tapi justru kita ambil positifnya bahwa bangsa kita, PR kita besar, masih besar kita dalam rangka untuk memerangi COVID-19. Bersatu aja belum cukup kalau kita tidak kuatkan lagi dengan protokol kesehatan. Bersatu aja juga belum cukup kalau kita tidak tegak lurus terhadap aturan yang dibuat oleh negara. Saya kira kita sedang perang, negara sudah menjadi sebagai panglima perang adalah pemerintah, ya kita harus taat dan aturan. Kalau kita ikut panglima perang, dalam hal ini pemerintah perang melawan COVID-19, percayalah kita akan menang. Dan kasus ini atau isu ini menjadikan kita semakin sadar kepada semua pihak bahwa kita butuh yang namanya aturan dan kita butuh yang namanya protokol kesehatan untuk keluar dari krisis kemanusiaan. Begitu saya kira.